Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Kita akan bahas tentang EV untuk bagian keempat. Dalam hal ini kita akan bahas tentang Electronic Control System. Nah, ini ada gambar sebuah kendaraan dilengkapi dengan beberapa sensor, dilengkapi juga dengan ECU. Nah, ini namanya sistem kontrol, nanti akan kita bahas berikutnya ya. Baik, kita lihat. Ini sistem kontrol ini terdiri dari sensor-sensor ya. Ada ini sebelah kiri ini sensor, semua sensor. Tengah ini ECU ya dengan programnya, kemudian ini output. Nah, nanti di sini ada aktuator ya. Sensor diantaranya ada angel cam sensor ya, ada pressure sensor, ada oksigen sensor dan lain-lain. Banyak ini sensornya, ngasih masukan ke ECU. Nah, ECU itu dalamnya juga punya program, ada FV, ada idle up ya, ada fuel pump ya, kemudian ada ESA, ada ESC dan lain-lain. Ini program yang ada di ECU. Nah, kemudian nanti ECU memerintahkan ke aktuator untuk bekerja. Contoh di sini adalah salah satunya injektor. Injektor untuk bisa buka atau bisa nutup. Fuel pump juga begitu, untuk bisa memompa dan untuk mematikan pompa. Nah, ini dikontrol oleh ECU ya. Oke, kita lanjut lagi berikutnya, yaitu bagaimana yang tadi itu bekerja. Nah, ini dikelompokkan masih tetap 3. Sebelah kiri ini sensornya, sebelah tengah ini adalah ECU-nya, sebelah kanan ini outputnya atau aktuatornya ya. Nah, kita lihat. Nah, sensor itu bisa berupa digital ya, atau bisa berupa analog ya. Masuk ke ECU. Kalau digital ke ECU udah langsung saja ya. Mudah-mudahan inputnya langsung masuk ke IO, input output. Tapi kalau di sini analog, di sini diterima dulu oleh ADC, singkatan dari analog to digital converter. Nah, masuk ke IO nanti diproses oleh CPU, ada memorinya, ada RAM-nya. Nah, IO ini bisa input kemudian mengeluarkan output juga. Nah, output di sini nanti akan dikeluarkan ke aktuator. Nah, aktuator ini biasanya nanti berupa sudah analog ya, di sini digital. Maka di sini nanti berikutnya dibutuhkan DAC, digital to analog ya. Nah, analog itu apa? Kayak gambar ini analog ya. Digital ini on off itu digital ya. Baik, kita lanjut lagi. Sekarang lihat sensor dari throttle ya. Di sini ada throttle body, ini sensornya ya. Nah, ini kalau yang model lama, model begini ada 3 terminal ya. Ada idle switch, ada ground, ada power switch ya. Power switch kadang-kadang di PS ya, PSW, di sini IDL ya, kadang-kadang tulis begitu, ini E ground. Nah, kalau posisi idle switch ini nempel, ini untuk kecepatan idle. Nah, nanti ini bisa on off ya. Nah, kalau ini kecepatannya belok ke sini berarti untuk tenaga yang besar ya. Nah, ke power. Nah, itu. Ini untuk kendaraan yang MT ya, manual transmission ya. Nah, kemudian untuk yang otomatis, nah modelnya begini, ada 4 terminal ya, tapi prinsipnya sama ya. Nah, nanti ada tegangan di CC, ada tegangan di VTA ya. Ini untuk idle-nya. Nah, ini ground-nya. Nanti yang akan dikirim adalah tegangannya yang di sini dan ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya adalah throttle position sensor ya, yang model terbaru. Nah, terbaru ada PSW, ada E2, ada tegangan pada C ya. Sama, prinsipnya sama. Jadi yang akan dikirim adalah nanti tegangan di sini dan di sini ya. Nah, salah satu contoh gambar ini bawah. Ini ada gambar throttle buka penuh ya. Kanan penuh, ke ini nutup. Nah, ini output PSW. Jadi kalau throttle buka penuh, ini tinggi. Tenaga yang di PSW, tegangan PSW ini tinggi. Nah, ini tinggi. Tapi kalau throttle-nya ini ke kiri, ini nutup, berarti PSW, tegangan di PSW ini kecil. Nah, itu cara kerjanya begitu. Baik, kita lanjut lagi. Ini ada sensor pada tekanan ya, dipasang pada intake manifold. Nah, ini pakai hybrid IC circuit. Nah, karakternya begini. Ini ada gambar. Ini tekanan tinggi, ke kiri tekanan rendah. Ini ke atas voltage tegangan tinggi, ke bawah voltage tegangan rendah. Nah, ini gambarnya. Jadi kita lihat gambar yang merah begini. Kalau kita lihat nih, presornya tinggi, di sini tinggi. Ternyata tegangannya di sini tinggi. Nah, sekarang lihat presornya rendah. Ternyata tegangannya rendah ya. Nah, ini kerja dari pada pressure sensor ya. Nah, sensor ini bekerja menurut sensor tekanan semikonduktor yang disebut dengan pressure resistant, yaitu sebuah elemen dengan sensitivitas dan kecepatan tinggi yang mengubah tekanan menjadi nilai tahanan melalui strain gauge tipe diafragma silikon ya. Baik, kita lanjut lagi, yaitu water temperature sensor. Ini juga masih menggunakan NTC ya.
Apa NTC? Negatif temperatur koefisien. Artinya kalau temperaturnya naik, tahanannya negatif ya. Nah, kita lihat gambar ini. Ini temperatur, ini resisten atau tahanan. Kalau kita lihat grafik ini turun. Nah, ternyata pada saat temperaturnya tinggi, di sini tahanannya turun, nih rendah segini. Saat di sini temperaturnya rendah, ternyata tahanannya tinggi ya. Nah, ini yang digunakan untuk water temperature sensor ya. Sensor ini memperkerjakan atau menggunakan NTC, negatif temperatur koefisien ya. Nah, sensor ini mendeteksi panas air pendingin mesin ya. Termistor yang berada di dalam sensor akan mengubah temperatur air pendingin menjadi nilai tahanan ya. Baik, kita lihat yang berikutnya, sensor pada intake air temperatur atau sensor untuk mendeteksi suhu udara pada intake manifold ya. Nah, ini pakai termistor juga ya. Berarti prinsipnya hampir sama. Contoh, kalau di sini 80 temperaturnya, maka di sini resistannya atau tahanannya 0,2 sampai 0,4 kilo. Tapi kalau umpama posisi di 0 derajat, di sini tahanannya 4 sampai 7 ya. 0 ya malah naik ya. Tapi kalau temperaturnya naik, tahanannya malah turun ya. Itu NTC ya. Kemudian jadi vehicle speed sensor ya, sensor dari kecepatan kendaraan. Nah, sensor kecepatan kendaraan ini ya berada dalam speedometer. Konstruksinya terdiri dari rotary speed magnet yang memiliki kecepatan putar sama dengan kabel speedometer. Nah, ini kabelnya ya. Kemudian jika kabel speedometer berputar ya, reed switch ya berputar ya, akan on off ya, akan on off. Kemudian satu kali putaran kabel speedometer menghasilkan 4 pulse ya. Oke. Nah, ini muter, ini ada magnet. Nah, nanti di sini akan on off ya. Oke, kita lihat lagi berikutnya EV atau penyemprotan dari bahan bakar ya. Nah, ini kita lihat engine selama starter ya. Nah, ini bahan bakarnya disemprotnya agak banyak ya. Di sini ada kompensasinya. Saat idle baru setelah starter hidup, ini yang agak ungu tua itu jalur adalah basicnya. Kemudian ini kompensasi, ini ada warming up ya. Nah, di sini masih ada penambahan ya. Penambahan setelah starter ada. Kemudian kalau ini udah running ya berarti udah normal, bahan-bahannya udah kecil. Nah, kalau dia akselerasi berarti butuh penambahan bahan bakar. Nah, ini ada butuh penambahan bahan akselerasi ya. Oke. Kita lihat lagi. Jadi sistem kontrol ya. Sistem kontrol adalah sebuah sistem yang mengatur waktu injeksi bahan bakar, banyaknya injeksi berdasarkan sinyal yang masuk ke ECU dari beberapa sensor. Jumlah udara yang diisap diketahui berdasarkan tekanan di dalam intake manifold yang dideteksi oleh sensor tekanan. Dengan cara ini lamanya injeksi dapat ditentukan ya. Baik, berikutnya bagaimana kalau kendaraannya lurus lurus. Nah ini normal ini ya, nggak ada penambahan. Tapi kalau kendaraannya nanjak full opening throttle buka penuh, nah berarti di sini ada increase ya, ada penambahan bahan bakar ya. Bagaimana kalau turun? Nah, kalau turun malah di fuel cutting ya, bahan bakarnya di stop ya, pompanya suruh berhenti ya. Nanti kalau putarannya udah sekitar 2000 ya, baru nanti dihidupkan kembali. Nah, bagaimana kalau running kondisi lurus begini ya? Ini aman, nggak ada penambahan ya. Baik, kita berikutnya ya. Jadi selanjutnya waktu injeksi dasar ini diimbangi oleh kondisi yang bervariasi seperti beban, RPM mesin, suhu air pendingin, suhu udara masuk, percepatan, pelambatan. Jadi ini yang akan mempengaruhi dari penyemprotan dasar ya. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Nah, sistem EV ya, kontrol. Nah, yang ini yang tadi juga ya. Jadi fuel injection ini ada yang sinkron injeksinya, ada yang non sinkron ya. Kemudian ada fuel cutting juga ya. Ada injection yang selama starter ya, ada injeksi setelah starter ya. Nah, ini dari basicnya ada penambahan ya. Nah, nanti bisa dibaca. Mungkin cukup sekian dulu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.